yang mulia. Pekerjaan ini bukan hanya sekedar mengajar, tetapi juga mendidik, membimbing, memberikan contoh kepada anak didik. Sekolah dasar merupakan fondasi penting bagi pengetahuan anak. Menjadi guru sekolah dasar memberi kita kesempatan untuk membantu anak-anak menanamkan nilai-nilai penting dan membantu mereka menemukan potensi diri mereka. Dalam video kali ini, saya akan mewawancarai guru idola saya yang memotivasi saya untuk menjadi seorang guru sekolah dasar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Tania dengan NIM 2212975. Di sini saya ingin mewawancara guru idola saya, yaitu Ibu Nurdiana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurdiana, biasa dipanggil Ibu Ana. Mengajar di SD 056 Lingkung dengan Pandangan. Alhamdulillah sekarang masih diamanahkan dari kelas 6 sama seperti Putri tahun 2016. Gimana cara Ibu menghadapi siswa-siswa yang beragam di kelas itu? Baik ya. Jadi dari awal pembelajaran, ketika kita memulai pembelajaran, kita mesti mengobservasi awal peserta didik kita dengan cara, kalau Ibu pribadi, dengan cara meminta peserta didik tersebut menceritakan perasaan dirinya ketika awal pembelajaran, kemudian menceritakan tentang dirinya dan keluarganya dan apa yang dicita-citakannya untuk masa depan. Sehingga ketika seperti itu, ketika kita membaca nanti tulisan-tulisannya, nah ketika peserta didik kita menulis, itu kita bisa perhatikan satu persatu. Ada mereka yang memang menulis dengan antusias, artinya ini biasanya yang udah tahu dia akan kemana. Ada yang bengong dulu, saya mau nulis apa nih? Karena memang udah artinya orang sekolah, kita sekolah sama lah dengan ibu dulu istilahnya, meskipun kita alhamdulillah dikaruniai oleh Allah yang encer, berprestasi lah istilahnya, tapi dari segi biaya itu terkendala. Itu juga akan menjadi faktor X yang akan menyebabkan kita bisa bermenung di dalam kelas, kan? Ini dulu. Ada yang memang sudah tipenya itu dia mungkin dalam kesehariannya di rumah sering diteriaki orang tuanya, dimarahi. Itu biasanya di sekolah dia akan NPO. Dia akan menarik perhatian orang, dia akan cenderung kalau bahasa waknya poak gitu kan. Itu biasanya anak-anak yang bermasalah di rumahnya, sehingga ketika dia bermasalah di rumah dia akan cenderung menarik perhatian guru di sekolah. Dan sebagian besar yang ditemui di sekolah, ini udah kalau dari pegawainya ada 14 tahun, tapi kalau dari honornya dihitung ibu bukan jadi guru dari 2007. Karena datang ke SD 2007, langsung ngajar di Bukit Tinggi, honor di Bukit Tinggi 2,5 tahun, pulang kampung, main di Bandung setahun, itu bulan SKD sekolah. Nah itu baik di Bukit Tinggi, baik di Bualung, baik di sini, itu biasanya anak-anak yang cenderung bermasalah di sekolah, itu biasanya ada masalah yang belum terselesaikan di rumah. Nah, itu perlu kita pahami, kita perlu kita komunikasikan secara personal. Artinya nggak di depan orang ramai kita tegur dia, panggil dulu. Mungkin nanti setelah selesai kita baca konsultasi awal tadi, apa dia menulis hanya satu halaman saja, atau cuma namanya saja yang ditulis. Ya, ini pasti ada sesuatu dengan anak ini. Nanti setelah teman-temannya keluar semuanya, nah kita panggil secara personal, karena secara pribadi kita tanyai alamat anak. Bertanyanya tidak perlu langsung ke masalah dia. Alamat kan tadi nak, ya di sekolah. Itu kalau untuk anak sekolah dasar, ini kan pertanyaan kalau kita kan yang udah dewasa kan sederhana itu nah. Ini tapi bagi seorang siswa sekolah dasar itu adalah hal yang luar biasa. Ketika gurunya bertanya dia sudah makan apa belum, dia ada jajan atau tidak, itu adalah yang luar biasa bagi dia. Nah, jadi yang tadi ada bermasalah misalnya itu agak bisa dan dibimbing. Jadi untuk bisa mengatakan itu observasi awal. Berapapun jumlah peserta didik itu mau banyak dan sedikit kita ibu observasi awal dulu. Jadi memang tipe suka bercerita gitu kan, artinya udah tahu ya kan, udah pernah belajar dengan ibu ya. Awal itu ibu beri apa dulu,
semacam sarapan rohaninya dulu. Mungkin dari selesai pembelajaran juga, misalkan selesai ujian semester, itu ibu cuma lagi nulis. Ibu bang sering menyuruh anak jadi mungkin nggak pernah menyuruh anak menulis pokoknya bagaimana pengen belajar dengan ibu, ya apa yang tidak kamu sukai dari ibu, apa yang kamu senangi dari ibu itu untuk apa namanya renungan dari ibu juga. Artinya oh ternyata anak ini saya nggak suka ini, oh ternyata ini suka, ini nggak suka. Yang nggak suka kita usahakan untuk menghilangkan. Itu kan baca satu persatu itu cerita yang udah diceritakan oleh peserta ini baca di rumah. Itu kertasnya betul-betul di rumah ibu simpan gitu kan. Nanti suatu waktu pas bongkar kertas itu ketemu lagi ini anak dari mana sekarang ini anak dari mana sekarang seperti itu. Jadi ketika kemarin pas Putri itu biasanya bahagia luar biasa kalau ketika ada peserta didik yang kembali menghubungi ibu untuk satu hal, baik dia untuk pendidikan atau untuk mengabarkan bu sekarang itu bahagia luar biasa. Jadi ketika kita memberikan pembelajaran sesuai dengan hal yang disukai anak-anak, itu keluarga kita akan menangkan. Nah, observasi awal itu penting. Jadi kita tahu si A karakternya begini, si B karakternya begini, si C karakternya begini. Kita memberikan pembelajaran tak bisa disamakan itu. Artinya mempelajari memang kalau itu memang klasikal kan, tapi nanti dalam kita memberikan penilaian, dalam memberikan pendekatan personal pribadi itu nggak sama. Tapi kita sampaikan pula tadi, nah ibu seperti ini kepada si A bukan karena ibu pilih kasih. Siapa yang setting dengan Supri dulu? Kenal nggak Supri? Iya. Ibu sampaikan kan, bukan ibu pilih kasih ya, tapi karena ibu tahu Supri itu latar belakangnya dia satu kelas 2 tahun gitu kan, artinya dia sudah besar dari teman-teman usianya. Kalau dia nggak seperti itu kan belajarnya, otomatis dia nggak mau belajar. Itu salah satu cara ibu. Jadi ibu sampaikan ke peserta didik ibu, nah ibu bukan pilih kasih kepada Supri, tapi memang seperti itu. Kalau nggak kita berikan penguatan kepada Supri, bisa-bisa dia nggak tamat. Ini untuk PK sekolah dia terus ini nggak saya nyewati sekolah, jadi nggak ada sekolah nanti. Sampai sekarang dia nggak sekolah dia. Anjir pas ibu Supri itu mau beca aja kan. Jadi yang penting ya yang kewajiban ibu, yang tanggung jawab moral ibu sebagai pendidik, ibu memastikan anak ibu di bawah tangan ibu dia selesai. Jadi nggak ingin ibu ketika ibu guru kelas 6-nya ada yang nggak selesai sekolahnya, ada yang berhenti tengah jalan, ibu nggak mau. Kalau yang libur-libur sekarang pas kelas 6-nya dia libur-libur, ibu kan kunjungi ke rumahnya, apa masalahnya? Atau sekarang kan canggih nih ada WA. Libur dia sehari, 2 hari, kalau Putri dulu, Rina kan ada WA dulu. Kita kan komunikasi langsung aja panggil orang tua gitu kan, kalau sama WA. Nanti dia sekali, 2 kali, 3 kali. Cukup 3 hari, ibu akan hubungi orang tua. Bagaimana dengan anak kita? Kenapa dia? Apakah sehat? Apa masalahnya? Kenapa nggak kasih kabar? Apa di SD kita sampai kepada peserta didik kita, nak, memang hidup kita ini kan bertahap, akan berproses. Jadi ketika Anda sekarang di prosesnya itu sekolah dasar, mau nggak mau, suka nggak suka, jalani saja dulu. Jadi pokoknya nggak perlu kita terlalu pandai di semua bidang, pokoknya kita bisa. Namanya di ujian kan kita kan diuji semua mata ujian kan, nggak artinya awak nggak suka matematika, awak nggak ujian matematika, nggak mungkin nanti nol kosong ya matematika. Itu saja. Kalaupun nanti nggak tuntas kan ada nanti program medinya. Kalau nanti apa betul kan pastilah ada pertimbangan dari guru. Yang penting kalau anak ibu, nah ada yang penting dulu ya. Jadi kalau ilmunya nanti bisa ngikut. Jadi kalau misalkan kita tidak beradab, insya Allah ilmu ikut. Kan adab dulu baru ilmu dulu baru amal. Kan itu agama kita mengajarkan. Kalau awak beradab, nanti insya Allah ilmunya akan ikut saja. Tapi kalau misalkan awak berilmu tinggi tapi adab kurang gitu kan, itu sama dengan Yahudi. Ini aturan di kelas kita. Kalau aturan tentu kita sepakati. Kalau udah kita sepakati aturan, kalau dia melanggar tentu ada iqab atau hukuman yang perlu dijalani. Kalau awak sepakati, mereka biasanya nggak boleh. Kadang ini lihat kondisi awalnya itu, lalu kita tanya cita-cita, sehingga kita bisa panggil dia dengan Bu dokter gitu kan, Bu guru, ibu sekali gitu kan udah naik nih emosi nih, mau marah nih,
ingat lagi, oh ini calon-calon penerus masa depan ini. Inilah dia dengan cita-citanya. Terkontrol dari awal, kemudian kita lekar ke siswa kita dari catatan dia sendiri ya, bukan kita yang menulis, dia tulis sendiri. Jadi kita bisa dibaca di tulisannya dan itu pun bisa melihat anak-anak kita apakah dia tulisannya sudah beres atau belum. Tapi kan ada juga walaupun udah kelas 6, ada juga anak-anak ini yang ada juga huruf yang benar. Ada juga yang nggak tahu kalau awal kalimat itu akhir kalimat itu nah, itu bisa kita lihat dulu kelas awal. Sehingga nanti di pelajaran bisa kita cek pengalaman untuk pembelajaran sih. Kalau untuk baru maja pasti kan 8 palingan kok, artinya mungkin ada perubahan sedikit karena namanya kita hidup ada perubahan tentu ada perkembangan. Nah mungkin dari gitu aja kan, oh mungkin ibu ngajar dulu gitu, mungkin sekarang pasti ada perubahan. Setiap tahun itu tetap ada anak yang disiplin. Artinya bukan orangnya ya, bukan kepribadian, artinya yang spesial itu tetap ada. Kita mau sampaikan nah yang ini, anak ibu yang ini, mau sampaikan itu supaya dia enggak cenderung berpikiran negatif, ibu pilih kasih enggak. Jadi di awal sampaikan dulu, nah yang ini anak ibu ini, kalau contoh ini Andri yang stunting, tau enggak Andriwan? Nah, kamu tuh stunting, artinya tingginya tuh enggak mencukupi kan. Jadi dia kelas 6 tapi tingginya lebih tinggi, kalau satu lagi dari dia. Itu kan spesial itu, walaupun enggak dari enggak ABK, dia enggak anak khusus, tapi dia cuma stunting. Tapi dari segi dia sebagai peserta didik itu tidak insecure-nya, ada rasa apa ya, tidak percaya diri, saya kenapa berbeda dari orang lain. Nah itu aku sampaikan itu. Nah anak ibu yang ini kondisinya seperti ini, tidak ada anak ibu yang boleh mencela, membuli. Kan sampaikan itu karena bully ini bahaya sekali. Apalagi zaman sekarang ini awal-awal bully itu paling menggalak-galak nama ayahnya. Kalau nggak capek tanggulangi, kena ini awalnya memang nggak ada nama ayah, tapi nggak capek buat tanggulangi itu, dia pun bisa jadi masalah serius tuh. Dia bisa makin juri buat tuh. Jadi itu bisa kita apakan. Dan nampak aja wajah dia berubah, bukan misalkan kasih tadi yang sibuk. Kita nampak itu, nah itu lagi namanya belajar psikologi pendidikan. Sehingga kita nanti bisa jadi psikolog. Artinya nggak psikolog secara profesional enggak ya. Artinya kita nanti memang di kelas ini merangkap menjadi psikolog. Tahu kita anak ini dengan ini diam-diam ini tahu kita itu. Kita tanya, nak, bukan kamu. Tahu kita itu. Ya, nanti kita tanya, enggak, jujur aja lah. Bukan. Kita kan juga sendiri tuh. Ya bu, jadi kalau nama ya bu, udah begitu dulu aja kan terbuka nanti. Tapi kita memang personal dulu bertanya. Atau biasa dia duduk di sini. Tapi tiba-tiba dia pindah ke belakang. Itu ada masalah lagi tuh. Bapak pindah ke belakang, nah, udah bu, nah boleh lihat. Dia kesal tuh. Nanti pas orang istirahat kita panggil mbak baca. Jadi kita perlu menggunakan. Jadi memang gunanya mata kuliah psikologi pendidikan di PGSD itu biar kita nanti tahu dengan ilmu mendidik pedagogik. Jadi kita tahu, oh nanti seperti ini, oh ini begini, oh ini anak ini pendiam ini, ini anak ini suka bercerita. Ini anak ini agak apa? Tahu. Jadi dari situ kita tahu. Dalam menggunakan media pembelajaran, bagaimana cara ibu mengajar? Media pembelajaran tentu sesuai dengan RPP kita kita mengajar sesuai dengan RPP. Kalau K13 masih RPP namanya. Kalau sekarang Merdeka kemarin dengar namanya modul. Modul ya. Kalau di RPP kita kan ada rencana pelaksanaan pembelajaran. Kita kan berencana gitu kan. Artinya sama dengan Dina dan Putri itu berencana ke sini pasti kemarin minggu dulu kan. Jadi ada rencananya. Sama juga kemudian kita berencana. Ini saya kan mengajarkan tentang tata surya. Tata surya ini bagus. Belajarnya ini mungkin fokus atau apa ini itu globe ya, atau urutan tata surya yang seperti itu. Jadi kita buat dulu di pelaksanaan ini kita menggunakan media. Biasanya di sekolah dasar itu media itu lengkap. Nah kalau tidak lengkap itu kita menyediakan apa dengan cara bagaimana lah apa. Misalnya fokus ada kan, layar ada, komputer sekarang setiap guru itu ada punya komputer. Ibu ada komputer di sekolah kan. Kita ajarkan bagaimana anak-anak itu tertarik dengan pelajaran kita. Kalau misalkan ada yang tidak menggunakan media, misalkan memang nggak apa ya hari
ibu tidak menggunakan media, kita minta nanti ananda kita membaca dulu, terus kita nyambung ya antara yang mau kita ajarkan dengan yang mau mereka pelajari, itu kan nyambung. Jadi ibu seringnya itu memberi tugas di rumah itu yang sudah kita pelajari itu kalau nggak tuntas di sekolah, tentunya target kita jamnya segini, jalan nggak sampai, atau jangan ada acara mendadak, rapat misalnya segala macam perlu. Meskipun sekarang udah jarang segitu, karena rapat sudah dikondisikan pulang sekolah. Kalau dulu kan pulang jam 1, kalau sekarang kan setengah 3, jadi rapat dikondisikan itu pulang sekolah. Nah, pulang anak baru atau yang palingan yang disusun tuh datang pihak dari puskesmas memberikan obat cacing, memberikan imunisasi, itu kan terpotong jam pelajaran kita, kan tak tuntas nanti itu. Nah, yang nggak selesai, nah nanti silakan ananda pelajari di rumah ini. Jadi tuntas di rumah kan. Dan untuk yang besoknya, yang kita beli besok, tolong dibaca buku ini halaman ini. Jadi kita berikan yang tuntas di sekolah atau yang besok yang mau belajar. Jadi kalau media kita usahakan betul setiap pembelajaran kita menggunakan media. Media itu kan ada alat bantu. Nah, dengan alat bantu, namanya alat bantu ya, tentu membantu kita. Itu sebenarnya. Jadi memang sangat membantu kita dalam pembelajaran. Terdapat nanti kita menggunakan media dalam pembelajaran. Kalau bisa media yang kita pakai sendiri, yang kita bisa kita operasikan sendiri. Kalau misalnya nggak operasikan itu tergantung. Misalkan ibu mau menggunakan ini fokus, tapi ibu nggak bisa memasangnya, ibu nggak bisa menggunakannya. Minta bantu kalau lagi kurang lain, itu kan payah. Nah, jadi untuk media kita sesuaikan dengan kemampuan kita. Kalau kita bisa menggunakan alat gunakan, tapi kalau tidak bisa kita belajar menggunakan. Nah, tapi tidak perlu katakan ada nggak pandai kagak pakai itu dulu, nggak bisa. Ya, kita mesti berusaha berkembang. Tapi kita berusahakan semaksimal mungkin menggunakan media yang bisa kita pakai dan bisa kita operasikan. Kita kalau misalkan media bongkar pasang, misalkan itu dari PS, bisa tuh beberapa pasang. Antara nama kota dan di kotanya itu kan sekali dilakukan, jadi kita Kalau keterampilan khusus yang diperlukan dalam dalam belajar itu adalah memang bagaimana kita memahami karakter siswa. Itu keterampilan khusus. Jadi keterampilan itu artinya yang khusus kita miliki gitu ya. Jadi ibu ya, memang kita harus tahu dengan karakter siswa. Jadi kita memang mesti ada pula kondisi-kondisi khusus yang perlu kita laksanakan kepada siswa tersebut kan. Kalau ibu cenderung ke siswa peserta didik ibu mau kelas berapapun mengajar itu kan sekarang ini kan lebih sering di kelas tinggi ya, tapi ini ibu mengutamakan betul ibadah sholat itu penting nomor satu. Jadinya ibu udah dari Bukit Tinggi itu sudah membiasakan yang namanya agenda sholat itu penting. Kenapa begitu? Karena memang kehidupan kita ini diatur oleh Sang Pencipta. Tentu kita harus mengutamakan yang menciptakan kita dulu kan. Kalau ini banyak di antara peserta didik yang memang nggak sekarang aja ya, pokoknya ketika ibu mulai mengajar, awal itu ibu bertanya, siapa yang tadi ada sholat subuh? Itu biasanya nggak semuanya menunjuk tangan itu. Minor biasanya, minoritas. Kenapa sih Bu di lapangan itu kan pilihan Selasa? Selasa Ibu mendampingi nyanyi wajib nasional. Meskipun itu, tapi sebelum memulai nyanyi tetap Ibu bertanya, siapa yang ada sholat subuh tadi pagi? Karena itu penting. Ketika anak-anak didik kita memulai hari-harinya dengan melaksanakan sholat subuh, itu insya Allah akan terjaga. Pikirannya pun akan bagus untuk belajar. Jadi itu bertanya, dia ada nanti diberi motivasi. Nah, mulai ceramah tuh, ceramah. Nanti kan nampak itu siapa yang suka mendengar ceramah kita, siapa yang Bu, belajar Bu. Dikiranya itu memberikan tausiah, tidak belajar itu. Padahal itu yang paling penting gitu kan. Nah, itu mungkin keterangan ibu ya itu kan. Ya, memahami karakter siswa, lalu ibu memfokuskan kepada ibadah mereka. Selain tadi adab berubah ilmu, nah ibu mengutamakan ibadah mereka. Sholat jangan tinggal nak. Ya, belajar nanti belajar ini, ibu sudah menyampaikan seperti itu. Misalkan kalau kita belajar matematika, ini nanti biasanya matematika lagi. Bisa bang, itu matematika lagi. Misal anak-anak tidak paham sekarang pembelajaran tentang bangun ruang,
bangun datang, nanti di SMP pasti ada mengejar ketertinggalan artinya gitu. Meskipun kita bisa sesuai dengan perkembangan otak kita. Mungkin begini pas di SD otak itu belum sampai ke situ lah, perkembangan itu belum sampai ke situ. Jadi agak payah memahami bangun dua waktu. Nanti pas SMP udah agak berkembang otaknya, jadi dia cepat aja memahami bangun dua. Jadi ada yang anak itu memang di SD dia biasa-biasa saja, di SMP dia menjadi luar biasa, di SMA makin bersinar, itu banyak. Karena memang sesuai dengan perkembangan otaknya. Jadi ibu sampaikan, nak kalau ini pelajaran masih bisa nak kejarkan nanti itu perkembangan otak. Tapi sholat ini nak, ini sholat ini agama ini, sholat ini. Dan kalau tidak dibiasakan dari kecil, agak payah membiasakannya kalau sudah dewasa. Kenapa seperti itu? Sholat ini memang kita paksakan. Sesuatu hal yang baik itu memang perlu kita paksakan. Terpaksa, terbiasa, kebiasaan. Jadinya, memang semua guru tidak sama. Artinya cara mereka mengajar itu berbeda-beda. Cuman satu yang perlu kita sampaikan kepada peserta didik kita, nah, meskipun guru itu cara mengajarnya berbeda, tetaplah berpikir positif ya. Mereka memberikan ilmu kepada